Shalom, selamat siang untuk kita sekalian yang boleh sempat mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Pembacaan kita pada saat ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus, dari pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal yang pertama dan ayat pertama hingga ayat yang ke-14. Salam dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat pengertian, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya di dalam Dia kamu juga. Karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu di dalam Dia, dan kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruh, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Saudara-saudara, dari seluruh pembacaan kita pada saat ini diberikan suatu tema, yaitu hidup yang berpusat pada Kristus. Hidup yang berpusat pada Kristus. Ada ungkapan yang sering dipakai oleh orang dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Ungkapan ini juga dipakai oleh Tuhan Yesus ketika berbicara mengenai bahaya mamon. Walaupun demikian, ada sebuah makna yang tersirat dari ungkapan tersebut yang kerap kali dilupakan. Makna dari ungkapan tersebut adalah kemana hati kita terpaut, kesanalah seluruh hidup kita terarah. Hati kita menjadi tolak ukur terdalam untuk memuji kepada siapa atau kepada apa hikmat kita berpusat. Saudara-saudara, dalam Efesus pasal 1 ayat 3-4 merupakan pengakuan mengenai keutamaan Kristus. Karena itu, teks ini bisa dilihat sebagai ajakan untuk mengarahkan hidup kepada Kristus. Kita sesungguhnya tidak punya pilihan lain untuk hidup di luar Kristus, karena kita terpilih sebagai anak-anak Tuhan. Dapat kita lihat dalam ayat yang kelima, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadikan anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Jadi
kita dipilih sebagai anak-anak Tuhan untuk dalam kehidupan kita. Selanjutnya, pengampunan dosa kita menjadi kasih karunia di dalam dan melalui karya penebusan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Tanpa Kristus kita adalah orang mati, dalam ayat yang kelima. Di dalam Kristus kita dimungkinkan mengenal Sang Bapa, dalam ayat yang ke-9. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Di dalam Kristus kita diperkenankan untuk mengenal Allah secara utuh. Di dalam Kristus kita diperkenankan mengambil bagian dalam rencana Allah bagi seluruh dunia. Dalam ayat yang ke-13, di dalam Dia juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, di dalam Dia juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi, saudara-saudara, kita sungguh bukan siapa-siapa tanpa Kristus. Kebermaknaan hidup kita hanya mungkin jika direspon dalam kesadaran bahwa seluruh hidup kita harus berpusat kepada Dia, yaitu Yesus Kristus. Maksudnya, kita perlu merespon undangan Tuhan untuk berpartisipasi ke dalam rencana kekal Allah bagi seluruh dunia, sebagaimana yang telah, sudah, dan akan diparipurnakan oleh Yesus Kristus sendiri. Dalam respon ini, saudara-saudara, kita mendapati diri kita yang unik. Martin Luther menyebutnya sebagai simul ius et pactor. Kita adalah orang berdosa sekaligus orang yang sudah dibenarkan dan dilayakkan mengambil bagian dalam rencana Allah bagi dunia. Walaupun demikian, saudara-saudara, kita sungguh bersyukur karena Allah sendiri melalui Roh Kudus yang akan terus menuntun kita menjalani hidup di dalam Yesus Kristus. Dalam ayatnya yang ke-14, saudara-saudara, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Saudara-saudara, Kristus adalah pusat hidup kita, namun ada banyak hal yang bisa mengalihkan pusat hidup kita dari Kristus. Hati kita bisa terarah kepada berbagai hal yang bisa saja mengaburkan identitas kita dalam Kristus. Pergaulan-pergaulan bebas, kebiasaan buruk kita dapat membuat kita semakin jauh dari Yesus Kristus. Teks ini memperlihatkan bahwa Kristuslah satu-satunya alasan mengapa kita ada di dunia ini. Berpaling dari Kristus bukan pilihan, karena kehidupan kita hanya dimungkinkan di dalam Dia. Karena itu pula, seluruh apa yang kita pikirkan dan kerjakan harus ditempatkan atau dimaknai sebagai keikutsertaan kita dalam rencana Allah. Inilah cara kita memuji Allah. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Kiranya dari hari ke hari hidup kami semakin serupa dengan Engkau ya Kristus. Di dalam Engkau kami memperoleh kasih karunia sehingga kami layak disebut anak-anak Allah. Kami bersyukur karena diperkenankan mengambil bagian dalam pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Roh Kudus terus menopang kami menjalani hidup yang selalu berpusat kepada-Mu. Amin. Ya, demikianlah renungan kita pada saat ini. Semoga firman Tuhan yang boleh kita dengarkan dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kita. Terlebih kita boleh melakukan dalam kehidupan kita.